di remaja di Yayasan Unike, dan juga sempat ikut terlibat dalam Sahabat Kristus juga, pelayanan kepada anak-anak gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah buka ini buka kamera semuanya. Sudah perkenalan saya, kalau mau lebih lanjut nanti bisa hubungi saya di 00000. Mukanya kelihatan ini ya, kelihatan mukanya tegak. Oke, saya akan mulai. Sudah siap? Bapak Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan memilih. Saya kalau saya bilang angkat jempolnya, boleh? Ya, oke. Terima kasih. Sudah siap ya? Sudah siap. Saya akan mulai Kapita ini. Tunggu dulu. Selamat datang para guru-guru sekolah minggu. Selamat bergabung dalam Kapita ini. Di samping saya kasih tahu dulu di samping saya ini ada apa. Samping saya ada 5 kotak. Oke. Di samping saya ada 5 kotak. Oke. Nah, tugas para guru-guru yang ada di Kapita ini harus menemukan apa saja yang ada di dalam kotak ini. Ya. Oke, setelah kalian membuka semua kotak ini dan menemukan isinya, kalian boleh pulang. Jangan, nanti saya dimarah panitia. Oke, ya. Saya akan mulai dari kotak nomor 1 dulu. Oke. Oh iya, minta maaf Bapak Ibu, kalau untuk saya ulang lagi ya, penggunaan Zoom, bolehkah di-mute ya supaya semua teman-teman bisa mendengar dengan jelas gitu ya, kalau ada yang lain gitu ya. Biasanya ada tulisan unmute, boleh dicentang. Terima kasih. Oke, ya saya akan ambil kotak nomor 1. Oke, ini adalah kotak nomor 1 yang harus kita kerjakan hari ini. Oke, sudah siap belum? Oke, sudah siap ya? Saya buka ya. Oke, saya buka dulu. Bentar. Kotak nomor 1 adalah ada kertas. Oke, ini dia. Nggak kelihatan. Saya bantu dengan share ini. Oke. Nah, ini di dalam kotak 1. Apa yang harus kita lakukan? Saya baca ya. Silakan temukan dan pecahkan kode ini. Kalau sudah ketemu, silakan ditulis di kertas dan tunjukkan kepada saya. Ya, jadi ada 7 nomor yang harus Bapak Ibu kerjakan. Dan saya akan kasih waktu 5 menit untuk Bapak Ibu kerjakan. Pecahkan ini apa? Ya, kemudian susun ini apa? Setelah itu, kalau sudah dapat, Bapak Ibu boleh tulis di kertas dan tunjukkan kepada saya seperti ini. Oke? Sudah siap? Semuanya jempol mana? Siap? Bu, nggak kelihatan, Bu. Ya, nanti saya akan kasih di video saya. Ya, saya akan share video. Bapak Ibu akan bisa lihat. Ini hanya untuk ini saja ya. Oke, kalau sudah siap, sudah siap pulpen, kertas. Ya, saya akan share. Dan selama 5 menit kita harus kerjakan ini bersama-sama. Sudah siap? Ini juga siap.
ini, soalnya mereka mau dibuka. Tuh kan, unmute nih. Cari Alkitab, kita nyari di sini. Sama. Oke, itu berapa itu? Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nyari potong. Saya pause. Ada yang mengerti? Ada yang kurang mengerti? Boleh angkat tangan? Oh, mengerti. Oke. Ya, silakan lanjut. 2 menit lagi. Ayo. Ayo, 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 ayo. Semangat, semangat, semangat. Belum serius. Kata ketiga huruf satu. Satu menit lagi. Oke, sudah? Masih ada yang bingung? Ada yang sudah ketemu? Saya kasih ya, misalnya di Yoel 3 ayat 13. Jadi cari ada kata ke-7. Kalau kata itu berarti kayak ini, kata ini satu, ke ini juga kata. Jadi dihitung kata. Dan kata ke-7 huruf ketiga itu apa? Ya, kemudian kalau sudah dapat, ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat bisa kasih tunjuk ke saya? Atau masih butuh waktu? Sebenarnya ini gampang. Ini ada kata ini ada di tema kita. Ini tema kapita ini. Saya kasih clue lagi. Masih sibuk ya. Masih serius. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. 1 menit aja deh. Oke. Saya close, bisa? Sudah? Oke, ada yang sudah. Kalau sudah boleh tunjukin atau bisa di chat.
Oh, sudah tunjukin. Sebentar, bolehkah di chat saja? Saya kurang terlalu itu kalau kecuali kalau pakai spidol atau di saya lihat dari Ibu Kurniawan. Apa Ibu Kurniawan? Sudah ya? Sebentar saya. Oh, oke. Ya, terima kasih. Sudah ada yang menemukannya. Kata itu adalah ini, Bapak Ibu. Ya, terima kasih yang sudah menemukannya. Ini ada kata yang tadi Bapak Ibu cari itu adalah kreatif ya. Tadi memang dapatnya ini ya, campur-campur ya. Kemudian harus disusun menjadi kata kreatif. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kita menyebut orang lain kreatif itu karena apa ya? Saya boleh minta satu orang perwakilan bisa kasih tahu? Boleh dari GSM, iya Ibu Herianti ya, Sanggau. Coba boleh kasih tahu pendapatnya kalau Ibu melihat orang lain kreatif itu, kita menyebut orang itu kreatif kenapa ya? Silakan. Kita menyebut orang lain itu kreatif karena satu, banyak ide. Kedua, ada hal yang baru yang belum orang lain kerjakan. Itu kreatif. Pokoknya setiap kita pertemuan selalu ada ide, berarti itu kreatif. Terus walaupun dari hal yang paling kecil, seumpamanya mau cerita ya, kita berdiri sebentar, walaupun cuma beberapa kata, itu juga namanya kreatif. Kita bisa bercerita spontanita, pokoknya ada isu, bisa untuk membuat cerita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dari Sanggau. Terima kasih. Ada satu lagi boleh dari ini Kalimantan sudah. Ada yang dari Bali kah? Atau dari Jakarta? Saya ini dari Denpasar. Boleh Denpasar? GPMPRI Denpasar yang tadi sudah luar biasa memimpin kita puji-pujian. Ayo ibu-ibu, kalau ibu-ibu melihat orang itu kreatif, kenapa ya? Boleh unmute Bu? Bisa ya? Di ujung itu ada mic, ada ya bisa dicontreng, diklik. Kita menyebut orang lain kreatif itu karena dia selalu ada ide yang baru dan semangat yang baru. Ide yang baru dan semangat yang baru. Hampir sama ya jawabannya, ada ide yang baru. Jadi menurut ini nih, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif itu adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Dan juga menurut ini, Paul Torrens ini, kemampuan untuk menemukan dan menciptakan suatu hal yang baru, cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Tapi sebenarnya baru ini bukan sesuatu yang yang istilahnya yang belum pernah ada ya. Biasanya yang baru ini sebenarnya dulu sudah ada gitu, tapi mereka memodifikasi lagi, membuat sesuatu yang berbeda walaupun itunya dia ambil sampelnya yang sama begitu. Nah, itu kreativitas ya. Kita sudah tahu kata kreativitas itu seperti apa. Bapak Ibu sudah tahu nih ya. Jadi yang ide itu sendiri. Nah, kita ini punya Allah yang kreatif. Ya, benar gak ya Bapak Ibu ya? Kita punya Allah yang kreatif dan maka kita juga sebagai gambar Allah pasti juga punya kreativitas ya. Sumber kreativitas kita itu dari sini nih, ya dari Allah. Maka kita bisa minta sama Tuhan, ya kan? Pasti Tuhan kasih. Karena tujuannya apa? Kita mau melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, itu saja ya. Kita di sini adalah pemberita-pemberita Injil, betul ya? Ya, semua Bapak Ibu di sini pemberita-pemberita Injil, khususnya bagi manusia-manusia yang kecil. Ya, saya suka bilang anak-anak itu adalah manusia juga
ya. Jadi tidak mengecilkan bahwa mereka anak-anak, mereka juga manusia. Makanya kita adalah pemberita-pemberita Injil bagi manusia-manusia yang kecil. Nah, sebagai pelayan, pelayan. Nah, kita di sini Bapak Ibu sudah tahu kita harus kreatif toh, ya kan? Nah, pelayanan yang kreatif itu apa ya? Kita mau buka kotak nomor 2. Oke, tunggu dulu. Yang mana yang nomor 2 ini ya? Oke, kita lihat tadi nomor 1 sudah, tinggal nomor 2. Sekarang nomor 2. Kita buka dulu ya. Saya buka dulu, kita sama-sama. Oke. Saya buka. Ada apa ya di kotak nomor 2 ini ya? Saya kasih tahu. Wah. Ini lagi. Bikin pusing lagi Bapak Ibu ya. Kita mau ini dulu yuk. Ayo, kita mau bermain sama-sama yuk. Nih, ini apa ya? Kayaknya ini bukan bahasa saya ya. Bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia. Kita harus ngapain ya? Bapak pernah ikut pramuka nggak? Siapa pernah di sini ikut pramuka? udah yang berpuluh-puluh tahun lalu ya? Oh enggak, semuanya masih muda, semua semangat ya. Kita mau lihat pelayanan yang kreatif itu apa sih? Yuk kita temukan sama-sama di nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana caranya ya? Nih, ini caranya seperti ini. Nanti saya akan share lagi video seperti tadi dan Bapak Ibu akan lihat yang ini saja. Oke, Bapak Ibu bisa tulis ini dulu. Tulis ini nomor 1 apa, nomor 2 apa, kemudian kunci jawabannya di sini. Nah, saya bantu deh. Oke, saya bantu ya. Nah, ini biasanya ini seperti ini nih. Nah, ini ada garis kayak gini, garis seperti ini. 1, 2, ada A dan B. Jadi kalau ada garis seperti ini, terus tidak ada titik, berarti dia huruf apa ya? A. Oke, sudah. Kalau garis seperti ini, sudut begini, tapi di tengah-tengahnya ada titik, berarti dia huruf apa? B. Ya. Oke. Sudah mengerti? Oke, kita akan temukan ya. Pelayanan yang kreatif itu seperti apa? Ada 2 poin. Banyak sih, tapi saya hari ini akan kasih 2 poin saja buat Bapak Ibu. Oke, yuk. Sama-sama kita akan mulai dalam hitungan ketiga. Oke, ini ya. Ini clue-nya ada di sini. Silakan. Boleh kerjasama ya, supaya cepat nih, supaya cepat dapat. Bu, soalnya belum kecatat. Oh, soalnya di tempat saya bisa. Kelihatankah saya? Kelihatan Bu. Oke, di tempat saya ini, lihat soalnya ada di saya. Dan videonya, clue-nya. Saya mau ganti supaya suara saya, tampilan saya muncul terus ya. Ada nomor 1-nya, kita lihat. Nah, ini kita banyak mencetak kasus. Ayo, anak-anak muda bisa bantu. Kalau yang sudah bisa angkat tangan, oh. Jempol buat Bapak Pendeta Saleh Ali.
nomor 2 kelihatan ya. Ibu bisa lihat ya yang nomor 2-nya. Jelas ya. Yang kedua susah, Bu. Oh, yang kedua susah. Kenapa terlalu ke bawah? Nggak terlihat, Bu. Oh, tidak terlihat. Yang pertama sudah. Oke. Kalau sudah. Oke, yang kedua. Ini bagaimana yang kedua? Dari atas ke bawah. Sudah ada yang ini menemukannya. Saya kasih waktu ya supaya teman-teman yang lain juga ikut ya. Sama-sama diskusi. Yuk, semangat. Di saya ini masih terlihat. Oke, terima kasih sudah ada yang chat saya. Ya, pelayanan yang gratis seperti apa? Oke. Mandi ya. 1 menit lagi. Ini yang terima kasih. Apa ya? Yuk, kita mengasah otak kita. Semangat, semangat. Oke. Mas. Terima kasih Mandi oke. Ulang, saya ini. Duduk nih. Ya, sebagian sudah menjawab ya. Sudah menjawab beberapa. Jawabannya ini soalnya. Ini soalnya. Ya. Interaktif menggunakan berbagai metode. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih sudah memecahkan bersama-sama. Yang pertama, pelayanan yang kreatif itu pelayanan yang melibatkan anak. Ini saya ganti dulu ya, supaya tidak bahasa alien. Oke, ini pelayanan kreatif itu saya ambil di sini 2 poin ya, Bapak Ibu. Pelayanan yang interaktif, berarti interaktif itu yang melibatkan ya, yang melibatkan audiensnya atau melibatkan misalnya kita melayani anak-anak berarti melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak terlibat dalam pelayanan tersebut ya, anak-anak terlibat dalam ibadah tersebut gitu ya. Dan yang kedua, pelayanan yang menggunakan berbagai metode gitu ya. Nah, mengapa ya kita sebagai guru sekolah minggu harus kreatif? Kadang-kadang ya kita ikut harus kreatif gimana ya? Terus gimana ya? Gitu ya. Kreatif itu seperti apa ya? Harus ide. Tapi saya nggak bisa buat ide, saya nggak bisa gitu ya. Nah, poin seorang guru sekolah minggu berarti kita harus menciptakan pembelajaran itu efektif. Kenapa ya? Agar anak dapat memahami dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Nah, kreatif itu dalam pelayanan sekolah minggu ya, jadi dia berfokus kepada penyampaian firman kepada anak. Ya, saya tekankan ini dulu nih sebelum kita masuk ke materi yang lainnya. Jadi ini yang penting nih ya, ketika kita menjadi guru sekolah minggu, pelayan sekolah minggu gitu ya,
kita harus berfokus kepada penyampaian firman kepada anak. Tujuannya anak menemukan kebenaran itu sendiri. Nah, melalui metode yang berhubungan dengan penerapan pembelajaran. Dari tadi saya bilang ini adalah panggilan, ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman juga, mengajar itu panggilan istimewa ya bagi seorang guru. Cerita sedikit, saya itu dari kecil sebenarnya saya tidak suka anak-anak, Bapak Ibu. Saya nggak suka, pokoknya tidak suka anak-anak. Kenapa? Kenapa bisa? Karena saya lihat mami saya melayani anak-anak orang lain. Jadi dalam tanda kutip itu saya cemburu gitu ya. Saya menyelidiki, maksudnya introspeksi, kenapa ya saya tidak suka anak-anak gitu. Dari waktu saya kuliah sampai saya kuliah pun, saya kuliah di Bandung itu saya ikut pelayanan musik di gereja. Jadi tidak pelayanan anak, ya bukan pelayanan anak. Karena ya itu yang di dalam memori saya yang dulu tuh, aduh mami saya melayani anak-anak tapi saya nggak dilayani gitu. Saya ini gitu, kok lebih sayang sama anak-anak yang lain ya gitu ya. Itu yang saya rasa sih dulu ya gitu ya. Tapi ketika saya lulus kuliah, saya ikut bergabung dalam satu yayasan di Bandung juga, dan yayasan itu fokusnya ke pelayanan anak. Dan ke pelayanan anak itu mereka di Yayasan Bandung itu mengambil metode MEDIC ya. Jadi ada dari Jepang itu mereka maksudnya kerjasama, mereka menemukan metode juga namanya MEDIC, Memory Bible Game ya. Jadi mereka dari situ Tuhan berbicara dengan saya tuh, Tuhan kasih tahu kita semua manusia, anak-anak juga manusia gitu ya. Tidak ada anak-anak yang disebut anak-anak, tetapi ada anak-anak yang disebut manusia. Jadi itu panggilan khusus buat kita semua gitu ya. Jadi gunakanlah kesempatan itu, panggilan itu yang sudah Bapak Ibu terima dari Tuhan. Dan ini nih, kita lanjut lagi ya. Nah, kenapa ya pelayanan yang kreatif? Pelayanan yang itu tuh. Jadi kreatif dalam pelayanan sekolah minggu itu berfokus kepada penyampaian firman kepada anak. Ya, jangan sampai salah ya di sini ya. Kita tetap begitu ya, Bapak Ibu, kalau ibadah dengan anak-anak fokusnya apa? Firman Tuhan, pemberita Injil gitu ya. Tujuannya ini perlu nih, kita perlu tahu nih, dan kita perlu sama-sama di sekolah minggu bagaimana cara berpikir kita. Tujuan itu bagaimana anak-anak sendiri menemukan kebenaran itu sendiri gitu ya. Nah, dan kebenaran itu dengan cara yang seperti apa? Nah, anak-anak ini istimewa ya Bapak Ibu. Saya ya 11 hampir 20 berapa ya? 25 tahun ya. Maksudnya di Yayasan Bandung, dan di sini juga melihat dunia anak itu luar biasa. Ya, luar biasa istimewa, kompleks gitu ya. Dan membuat saya lebih, aduh kenapa ya anak ini berpikir seperti ini ya. Mereka kalau ketika saya cerita, nyampe enggak? Mereka dapat enggak? Nah itu tuh, saya selalu berpikir seperti itu tuh. Maksudnya, kenapa? Nyampe enggak apa yang saya, ngerti enggak mereka apa yang saya ngomong gitu. Waktu saya begini, mereka ngerti enggak? Mereka menemukan enggak? Nah, gitu ya. Jadi ini nih, bisa kita evaluasi masing-masing. Selama ini fokus kita penyampaian firman Tuhan dan tujuannya gitu ya. Oke, dan selanjutnya apa saja? Tadi kan kita sudah ada satu belajar yang nomor 1 itu adalah metode pelayanan yang interaktif ya. Yang kedua, pelayanan yang menggunakan berbagai metode. Kita lihat ya metode-metode apa saja yang bisa mendukung pelayanan ini, pelayanan yang kreatif gitu ya. Kita mau buka kotak berapa nih ya? Kotak tadi Bapak Ibu udah kotak berapa? 2. Sekarang kotak nomor 3. Terima kasih. Mari kita ambil kotak nomor 3. Ceng. Ya, ketahuan dong ruangan saya.
Kotak nomor 3 ada apa ini? Jangan-jangan ada bom ya. Kita lihat, kita buka sama-sama ya. Kotak nomor 1, 2, dan 3. 3 udah selesai. Aduh, sebentar. Saya butuh waktu. Oke, kotak nomor 3 adalah, apa ini? Ini dia. Saya bantu lagi ya. Kita adalah pelayanan non-digital, tapi saya mau menyampaikannya dengan digital. Semangat. Oke. Ya, ini dia. Ketika Bapak Ibu melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Oke. Boleh chat, silakan. Ketika Bapak Ibu melihat gambar ini nih, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Oke, happy. Ada lagi? Semua jawaban benar. Senangnya anak-anak. Oke, game, bermain. Kebersamaan yang membangun, kegembiraan, penerus kemudian hari melalui bermain. Oke, ada lagi? Ceria. Bahagia bermain bersama teman-teman, bermain bersama. Oke, anak-anak yang suka bermain bersama dan selalu berbahagia. Terima kasih. Ya, betul semua jawaban Bapak Ibu, betul semua. Tapi kita tadi metode-metode apa saja? Ya, betul. Anak-anak yang gambar ini adalah bermain. Siapa di sini suka bermain? Saya paling suka bermain. Semua suka bermain kan? Pasti nggak ada yang suka. Pasti di sini nggak ada ya. Saya. Pasti di sini nggak ada yang nggak suka bermain. Pasti semua suka bermain. Betul ya? Semua suka bermain. Saya juga suka bermain. Ya. Nah, bermain itu universal language. Itu bahasa universal. Maksudnya dari yang bayi sampai yang tua gitu ya. Jadi mereka bahasanya ini nih, bermain. Sampai opa-oma juga suka bermain. Ya. Nah, kita mau lihat. Nah, sebelum saya ke sini, tadi kan udah ada beberapa guru-guru yang bilang metode-metode apa yang sudah dilakukan gitu ya, kreatif, misalnya begini, tiba-tiba ada tisu, dia bisa cerita dari tisu gitu ya. Jadi metode-metode yang biasa yang kita lakukan, Bapak Ibu lakukan, misalnya ketika kita memberitakan Injil kepada anak-anak itu, guru menyampaikan lewat yang pertama, guru menyampaikan cerita lewat alat peraga. Ya, betul ya? Alat peraga ya? Oke, alat peraganya itu banyak. Alat peraga bisa dari gambar, bisa dari boneka, panggung boneka, atau bisa dari multimedia yang di Kapita sebelah. Kapita sebelah sedang belajar sama-sama yang digital. Atau bisa banyak ya dari video juga ya, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu metode-metode kita gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa dengan guru memerankan cerita tersebut, drama ya kan, misalnya drama cerita Tuhan Yesus lahir. Jadi ada guru pada saat itu bisa jadi Maria, kemudian ada Yusuf gitu ya, dan anak-anak bisa melihat guru sedang berperan. Nah, atau yang ketiga juga bisa, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita bisa mengajak anak-anak terlibat dalam cerita tersebut. Ya, bisa juga tuh, misalnya hari ini saya cerita tentang Tuhan Yesus lahir, ya kan? Maria dan Yusuf. Nah, saya sebagai guru bisa jadi narator. Begitu. Ini spontan ya, tapi ini bisa untuk anak-anak yang lebih lebih besar sedikit, bisa kelas 3, 4, 5 tahun ya. Mereka sudah bisa kita arahkan gitu ya. Jadi bisa begini nih. Misalnya saya cerita
Ya, teman-teman, saya biasanya untuk anak-anak saya biasanya panggil teman-teman ya. Anak-anak, dengan hari ini Ibu Guru Meti akan bercerita tentang eh, sesuatu nih. Nah, Ibu minta satu orang yang akan menjadi Ibu Maria. Siapa yang mau? Oke, tunjuk ya, tunjuk boleh di segala macam. Dia tunjuk ada peran-perannya. Kemudian saya menjadi narator. Pada suatu hari, Ibu Maria sedang berjalan di rumahnya. Silakan Ibu Maria. Nah, itu tuh. Itu Bapak Ibu bisa pakai itu ya. Mungkin ada teman-teman yang juga pernah memakai apa namanya metode ini ya. Gitu ya. Untuk lebih anak-anak yang tadi tuh tujuannya anak dengan metode-metode yang kita lakukan itu anak-anak bisa menemukan jawabannya sendiri. Ya, firman Tuhan itu dia temukan gitu ya. Dan pertolongan Roh Kudus ya, Tuhan sendiri yang menolong anak-anak untuk bertumbuh. Oke, ya, banyak metode-metode mungkin yang saya tidak yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan begitu ya. Yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Saya cuma ambil tadi 3 dan saya mau fokus ke sini. Bermain. Oke, bermain. Bermain itu oh iya. Oke, terima kasih yang sudah pernah. Ya, betul. Bagus ya. Jadi apa namanya? Bisa dipraktekkan ya. Sudah ada yang pernah mempraktekkan dan saya rasa Bapak Ibu di sini semua sudah banyak sekali menemukan metode-metode yang kreatif untuk melayani anak-anak ya. Nah, ini bermain. Saya mau ambil intinya dulu nih ya. Bermain itu membuat anak menemukan jawabannya sendiri. Kenapa ya? Ini saya taruh paling bawah. Dunianya anak. Jadi mereka paling suka sekali bermain, ya. Kemudian bermain itu membuat anak bisa berpikir. Ya, bermain itu bisa membuat anak bisa berpikir. Terus terlibat dalam proses belajar. Ya, dan terlibat dalam proses belajar. Merenungkan, jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia mainkan bersama dengan teman-teman dan guru, dia renungkan tuh. Dan menyenangkan tentunya, ya kan? Sangat senang. Jadi saya juga suka dengan kegiatan yang menyenangkan daripada bosan, ngantuk gitu ya. Ya ini dunianya mereka gitu ya. Nah, dengan memakai permainan, guru harus tahu tujuan firman Tuhan yang mau disampaikan. Nah, kenapa saya bilang begini? Permainan itu banyak ya. Dan permainan yang kita lakukan itu bukan hanya untuk senang-senang saja ketika kita dalam ibadah. Ya, dan bermain ini merupakan aplikasi untuk membantu anak-anak mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Jadi permainan itu harus mengarahkan anak-anak untuk mengerti tujuan dari firman tersebut. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Oke, mengerti ya? Ya, oke. Terima kasih. Saya melihat mengangguk. Oke, oke. Ya, nah saya kasih contoh saja ya. Contoh sederhana, permainan yang sederhana dan tujuannya apa. Nah, sebelum ke sini saya juga mau kasih tahu. Misalnya begini, Bapak Ibu sudah membuat kurikulum untuk mengajar di sekolah minggu kan masing-masing. Kemudian misalnya minggu ini ceritanya apa, minggu depan ceritanya apa gitu ya. Dan jangan lupa ketika kita membuat kurikulum itu ada cerita dan tujuan pembelajarannya itu apa. Misalnya cerita Nuh membangun Bahtera. Ya, tujuannya apa? Tujuannya misalnya supaya anak-anak bisa mengerti bahwa Nuh itu taat mendengar suara Tuhan, gitu ya. Berarti jadi kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, anak-anak bisa mengerti taat itu seperti apa.
Yang ketiga tujuannya, anak-anak bisa melakukan atau bisa, ya, oke, makna permainan harus selaras dengan firman Tuhan yang disampaikan. Betul, betul, ya kan? Tujuan apa namanya tadi tuh tujuannya itu harus, minta maaf, saya ini lagi. Jadi tadi anak bisa mengerti, oh Nuh itu ternyata taat sama Tuhan. Yang kedua, anak bisa mengerti ketaatan itu seperti apa, ya kan? Yang ketiga itu anak bisa mengerti, anak bisa melakukan di rumah. Ketika dia harus taat sama mama harus bagaimana? Ketika dia harus taat sama Tuhan bagaimana? Nah, gitu ya. Dan aplikasinya yang membuat anak-anak bisa gitu tuh bisa dengan bermain. Nah, saya kasih contoh ya, bermain yang sederhana saja untuk ya sesuai dengan apa namanya dengan tujuan yang kita sampaikan gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat permain ini sederhana sekali. Oke, sudah lihat ya. Jadi di situ tadi ada anak, ada kertas-kertas. Ini yang ya betul, Simpson Delela Singa. Ya, ada guru menyusun apa namanya kertas-kertas. Kemudian di depan itu ada panah kanan, kiri, bawah. Ya, ini sebenarnya melatih juga sih anak-anak tahu kanan, tahu kiri. Banyak ya permainan itu bisa membuat anak-anak belajar banyak. Jadi saya mau tekankan ketika kita masuk ke sini nih aplikasinya, apa yang mau kita sampaikan, ya kan? Dari firman Tuhan tujuannya tadi tuh, tujuan firman Tuhan kita hari ini kepada anak-anak itu tentang ketaatan, ya bagaimana Nuh taat kepada Tuhan. Jadi kita bisa bermain itu sama-sama, ya. Guru bisa menunjuk kanan, kiri, terus mereka ikut, gitu ya. Terus kemudian, nah jangan hanya bermain saja, begitu ya, jangan hanya, tetapi kita harus kasih tahu aplikasinya kepada anak-anak. Nah, tadi kita bermain seperti itu, anak-anak kan ikut kan, ya. Ibu tunjuk ke sini, kamu ikut. Ibu tunjuk ke arah panahnya ke belakang, kamu ikut. Ibu tunjuk ke sini, kamu harus ikut sampai kamu di garis finish, kamu selesai, begitu ya. Nah, intinya, kenapa ya? Seperti itu tadi, Nuh taat sama Tuhan. Berarti kita juga harus taat. Yang Tuhan mau, kita ikut. Kita ke sini, Tuhan bilang kita ke sini. Tuhan bilang kita ke sini, kita ikut. Begitu. Jadi anak-anak, oh iya ya, taat seperti itu ya. Nah, bisa menangkapnya itu. Oh, taat aku harus begitu ya, harus ikut ya apa yang Tuhan mau ya. Atau misalnya di rumah papa mama, apa yang papa mama katakan, ya saya harus ikut, saya harus taat. Oh, seperti yang kita bermain itu tuh. Nah, itu contoh yang sederhana. Ya, banyak sekali permainan-permainan yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, gitu ya. Jadi saya cuma kasih contoh yang sederhana saja. Ya, salah satunya tuh game Simon, Delila, dan Singa. Ya, gitu ya. Simpson, kok Simon jadi Simon. Gitu. Saya mau, dan jangan lupa yang poin terakhir itu, aplikasi itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Misalnya dalam satu ibadah, Bapak Ibu bisa dalam satu ibadah ada bagian Bapak Ibu menceritakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Kemudian ada aplikasinya. Aplikasinya bisa berupa bermain, bisa berupa sharing, bisa berupa kuis, begitu ya. Tetapi ingat, tujuannya hanya satu. Misalnya tadi, Nuh taat kepada Tuhan, berarti ketaatan. Nah, tujuannya hanya satu. Dan ulang-ulang terus. Anak-anak harus taat. Sama seperti Nuh yang taat kepada Tuhan. Ya, permainan tadi. Jadi kalau kalian lihat ada ini, tanda panah, kalian ingat apa? Taat. Nah, itu tuh salah satunya yang bisa membantu anak-anak menemukan jawabannya sendiri.
Oke, sekarang saya mau jangan saya aja. Saya mau Bapak Ibu, teman-teman semua coba pikirkan dari yang ya sudah saya kasih tahu tadi ya. Pilih cerita dan poin yang ada di Alkitab ya. Kemudian yang kedua, tujuannya apa yang mau disampaikan kepada anak-anak. Gitu ya. Oke. Oh, sebelum ini saya tunjukkan beberapa permainan ya. Minta maaf. Saya tunjukkan beberapa permainan. Satu permainan, ada 3 permainan. Bolehkah Bapak Ibu lihat makna yang bisa kita ambil dari permainan ini apa? Sederhana ya. Oke, ada yang bisa? Dari permainan ini apa yang bisa kita pelajari? Banyak ya. Oke, sabar menunggu giliran. Oke, boleh. Ada yang mau ngomong? Saya. Ya, Ibu, silakan, Bu. Yang pertama itu hati-hati. Yang kedua kebersamaan. Yang ketiga konsentrasi. Juga sabar menunggu giliran. Jadi di situ kognitifnya, kebersamaannya, terus sosial emosionalnya semuanya masuk, kreativitasnya juga masuk. Terima kasih. Iya. Kalau misalnya dihubungkan dengan apa yang mau kita sampaikan hari itu, misalnya, ya betul, ada yang bilang firman Tuhan harus diteruskan kepada orang lain. Terima kasih ini Ibu dari Bapak ya. Jadi dengan sederhana tadi dari kertas, ya terima kasih ya sudah chat ke saya. Dari kertas tadi itu, jadi Bapak Ibu bisa kasih tahu misalnya tentang penginjilan. Kita bercerita kepada penginjilan kepada anak-anak. Aplikasinya melalui dengan permainan ini. Jadi mereka meneruskan harus sampai sana. Jadi firman Tuhan itu harus diteruskan kepada orang lain. Nah, itu memberitakan Injil. Harus terus-terus kamu sampaikan kepada orang lain dari kamu ini nih. Nah, itu sederhana ya. Sederhana sekali. Jadi anak-anak bisa mengerti. Oh iya ya, dengan cuman pindahin kertas, pakai jepit jemuran, aku bisa tahu ya makna bahwa memberitakan Injil, firman Tuhan itu harus diteruskan kepada orang lain. Sudah bisa kebayang Bapak Ibu? Sudah bisa kebayang untuk hal ini? Oke, saya share lagi permainan yang kedua. Ini sangat simpel sekali. Oke, apa yang bisa kita aplikasikan dari permainan ini? Konsentrasi. Oke, konsentrasi ya, anak-anak bisa berkonsentrasi. Apalagi? Saling percaya, persahabatan. Saling percaya, persahabatan, bisa. Tukar pikiran. Tukar pikiran. Oke. Kehati-hatian juga. Oh, oke. Ya. Kehati-hatian. Bisa dalam bisa dalam bahasa lain berjaga-jaga. Betul? Ya, harus hati-hati. Iya, ya kan? Jadi anak-anak harus berjaga-jaga. Jadi jangan sampai kayu itu jatuh gitu ya. Jadi kita harus sama-sama nih berjaga-jaga. Jadi harus cepat gesit set. Nah, gitu.
Jadi dengan permainan yang simple bisa ya kita membantu anak-anak untuk menemukan tujuan tersebut ya. Satu lagi. Satu lagi. Ini pernah dimainkan. Ini sebenarnya kalau kita itu main kucing dan tikus ya. Kucing dan tikus kita main ini. Tapi ini gaya pandemi. Jadi pakai tali. Bukan gandeng tangan. Gaya pandemi. Kita lihat dulu ya. Tambang. Tuh. Bisa kita pelajari dari permainan ini. Anak-anak bisa nangkap apa ya kalau ketika kita bermain seperti ini? Kerjasama dalam tim, kekompakan. Oke, kerjasama. Apalagi? Berjaga-jaga, dosa mengintai. Oke. Ya, berjaga-jaga lagi. Ya, poinnya. Berjaga-jaga terhadap dosa atau iblis. Wow, Bapak Ibu sudah bisa ya. Ya, dengan permainan yang simpel seperti ini bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan banyak metode dan tapi ingat tujuan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak itu apa gitu. Berhati-hati dengan musuh bisa. Jadi mereka bisa tahu nih. Dan paling gampang ya, Bapak Ibu juga kan kalau misalnya ikut seminar, ikut apa gitu ya. Kalau tiba-tiba ada permainan atau apa, yang paling berkesan apa? Mainnya, seru. Mainnya yang diingat. Poinnya yang lupa. Poinnya minta materi. Itu ya. Jadi itu sama. Menang dari godaan. Kenapa? Menang dari godaan. Oh, menang dari godaan. Oke. Dosa. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau sama-sama ini nih, ya. Bapak Ibu pilih cerita atau poin yang di Alkitab. Kemudian yang kedua, apa yang mau disampaikan kepada anak-anak, ya. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi misalnya kayak tadi saya sudah jelaskan tentang Nuh, ya. Nuh. Berarti apa yang mau kita sampaikan? Nuh banyak sih ceritanya ya. Maksudnya yang mau disampaikan tuh apa? Tadi saya kasih taat, ya. Berarti kita mau pembelajaran hari ini anak-anak mengenal taat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih misalnya taat atau berjuang atau berjaga-jaga atau siap sedia gitu ya, menyampaikan berita atau misalnya self control itu kita bisa menahan diri gitu ya, atau kita menghormati orang lain, menghormati orang tua, itu dari cerita Alkitab. Kemudian nomor 3, buat aplikasinya. Ya, aplikasinya itu bisa tadi saya sudah banyak sebut beberapa contoh ya, bisa dari bermain yang sederhana, atau tadi Bapak Ibu sudah bilang tadi dari cerita, dari mereka bisa melakukan drama atau apa. Tapi intinya tetap satu, ya. Misalnya mengangkat taat, intinya yang kita lakukan itu taat. Jadi itu yang bisa anak-anak lakukan. Bisa? Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi, boleh? Ya, saya kasih waktu 5 menit. Jadi Bapak Ibu bisa diskusikan bersama dengan teman-teman yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian nanti saya akan bertanya dengan Bapak Ibu. Kita saling sharing. Kita bisa dapat dari Bapak Ibu semua sama-sama. Oke? Saya kasih waktu selama 5 menit. Silakan dimulai.
Bapak Ibu bisa kasih contoh juga ya permainannya apa atau aplikasinya berupa apa, gitu ya. Jangan hanya untuk aplikasi untuk tapi misalnya yang akan kita lakukan aplikasinya berupa apa, metode apa. Misalnya bermain atau seperti yang tadi, itu ya permainan seperti apa, gitu ya. Kita berbagi ide ya, oke? Nanti saya tambah waktunya. Oke, saya minta satu orang untuk berbicara dari perwakilan siapa? Siap. Semangat ya. Boleh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih. Saya Herianti dari GPB Sanggau. Untuk yang akan disampaikan adalah tema saling mendoakan.
Temanya saling mendoakan. Ambil firman Tuhannya dari Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Adapun tujuannya kepada anak-anak, anak-anak tahu bahwa Tuhan meminta kita untuk saling mendoakan. Yang pertama itu saling mendoakan dan menolong. Yang kedua, anak-anak belajar bahwa dengan selalu dekat kepada Tuhan, kita dimampukan melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepadanya. Nah, contohnya, ini tadi tujuannya kepada anak-anak. Kita cara metodenya, metode bercerita, tetapi nantinya ada alat peraga seperti ini contohnya. Kita punya kayak buku doa. Jadi setiap anak ditanya apa yang mau didoakan, akan saya buka di sini. Di dalamnya nanti ditulis doanya apa, pokoknya tulis di sini satu persatu. Sudah itu kita ajak anak-anak berdoa bersama. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Oh iya, oke silakan. Pemri Denpasar. Ya, kami dari GP Denpasar, judulnya Daud tak kenal takut. Dan anak-anak itu tujuannya itu dia berani meneladani sikap Daud yang berani dan selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian aplikasinya dengan anak-anak bermain drama. Oke. Ya, terima kasih bermain drama. Ya, banyak sekali ya yang cara-cara yang non digital yang bisa kita lakukan gitu ya. Tadi dari kertas, yang tangan begitu, anak-anak bisa tahu tuh. Oh iya begitu ya, saling mendoakan. Kemudian tadi tuh bermain drama dari Denpasar ya. Ada lagi? Ada lagi? Dari kami Bu dari Pemri Bidung Baru. Silakan. Kami di sini mengambil tentang tokoh Yusuf. Yusuf yang percaya kepada rencana Tuhan. Jadi di sini aplikasinya kami membuat tali dari tali kur yang panjang. Kita membuat jalannya itu tidak lurus, tapi jalannya itu berbelok-belok. Jadi kita percaya bahwa walaupun jalan perjalanannya itu sulit, penuh rintangan, tetapi kita harus tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Terima kasih. Sederhana ya, buat jalan belok-belok, tapi anak-anak bisa langsung tuh. Aku menemukan jawabanku sendiri, berarti itu tujuannya. Nah, itu yang mereka akan dapat, mereka bawa pulang. Wah, kita aja udah ini ya. Udah senang dengarnya anak-anak bisa melakukannya, bisa berulang-ulang begitu ya. Tapi memang pertumbuhan itu Tuhan yang menolong anak-anak untuk bertumbuh. Kita hanya pelayan pemberita Injil, pelayan yang mau Tuhan pakai terus-menerus untuk anak-anak bisa mengenal Tuhan. Oke, saya baca di sini ya. Ini bagus-bagus nih. Dari teman-teman cerita tentang Yunus melanggar perintah Tuhan. Kemudian aplikasinya anak-anak harus taat akan firman Tuhan dan melakukan. Dan bisa ini ya, bisa cari metode-metode yang lebih gampang tadi ya. Kemudian menggunakan alat peraga melalui kertas. Ya, betul, alat peraga dari kertas. Banyak sekali tadi kita juga alat peraga dari kertas Bu. Kertas itu bisa macam-macam ya. Tadi yang kita injak, terus kita kasih kepada teman kita oper dengan jepit gitu ya. Kemudian aplikasi bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Ini sederhana sekali ya. Dengan cara mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan, bukan meniru gaya. Betul, ya, betul. Kemudian cerita Alkitab tentang Yusuf digoda istri Potifar. Tujuan anak-anak berkata tidak kepada dosa. Betul, menjaga api lilin tetap menyala. Satu anak membawa lilin bernyala
dan beberapa anak berusaha mengganggu agar, iya betul, yang bisa sampai di garis finish. Ya betul. Kemudian menyusun sedotan sampai tinggi dan sedotan itu tidak boleh jatuh. Siapa yang tinggi itu bisa menang. Oke, menara Babel. Oh iya, butuh kesabaran, strategi. Kemudian Simpson, Delila, dan singa mengajarkan anak untuk bertahan dalam pencobaan, dosa, dan ujian iman. Ya, kuat iman bukan hanya kuat fisik. Oke, Yesus meredakan angin ribut. Tema yakin. Aplikasinya meniti balok mainan. Wah, seru nih ya. Saya boleh ikut? Terus cerita tentang Daud yang setia mendengarkan Tuhan dan meneruskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Gamenya sambung kata dengan cara mendengarkan dan meneruskan kepada anak-anak. Wow, saya rasa di sini Bapak Ibu sebenarnya sudah ini ya, kreatif ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, dengan cara yang sederhana, permainan yang sederhana, bahan yang sederhana, tidak perlu pakai apa namanya harus yaitu tema kita hari ini non digital ya, dengan yang simple saja, dengan kayu yang ada di saya lama tinggal di Kalimantan, jadi dengan ada kayu, ada bambu, itu bisa Bapak Ibu pergunakan. Ya, memberitahu bahwa Tuhan itu ada meski tidak bisa dilihat melalui kipas angin yang ditiupkan ke anak. Wah, ini simpel sekali. Terima kasih, bagus sekali ya. Anginnya bisa dirasakan tapi tidak melihat. Tapi kita tidak melihat. Ya, jadi anak-anak bisa tahu tuh. Ya, kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu terlalu abstrak buat anak-anak. Jadi mereka perlu bahan-bahan, mereka perlu metode, mereka perlu merasakan, ikut bermain. Nah, itu mereka bisa dapat di situ. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang misalnya kalau kita mau bertahan, jadi Bapak Ibu bisa ambil satu mangkok itu bisa ditaruh tisu yang lubang ininya tisu atau seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa taruh tisu. Kemudian anak-anak yang lainnya bisa tuh ciprat-ciprat air. Jangan harus tisunya tuh rusak gitu. Tapi yang lain harus gimana caranya mereka harus bertahan gitu ya. Jangan sampai tisu ini rusak atau robek gitu ya. Dengan cara bagaimana. Nah, dengan begitu kan kita sudah melatih mereka, oh ya, ketika aku harus bertahan, aku harus bagaimana. Nah, itu dia. Banyak sekali ide-ide yang bisa kita lakukan untuk melayani anak-anak kita di sini. Dan yang ada lagi? Nanti ya kita masuk dalam tanya jawab. Oke, saya akan lanjutkan. Kita akan buka kotak kita yang kelima. Ini dia. Belum, baru 4 belum. Saya udah kelima aja, udah mau selesai aja. Maaf ya. Kita keempat, terakhir. Ya, sebentar lagi akan kita keempat. Saya buka keempat. Keempat ini apa ya? Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini apa ya? Topeng. Ya, poin yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya guru itu anak-anak bisa melihat kehidupan guru, bisa belajar dari kehidupan guru. Jadi guru itu bisa menjadi hidup, bisa membuat hidup yang terbuka ya di hadapan anak-anak yang kita ajar. Gimana caranya ya? Ya, mereka bisa melihat ya kita tuh seperti apa tuh, apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi mereka bisa belajar dari kita. Nah, kalau di sini biasanya saya dengan anak-anak salah satu metode supaya anak-anak bisa juga mengenal Tuhan itu bisa juga sama-sama kita bertumbuh. Nah, kita suka kalau bahasa kalau bahasa gaulnya tuh hangout.
ya. Kita sama-sama pergi ke gunung, sama-sama kemana, atau maksudnya ke taman aja, kita ngobrol-ngobrol. Dari situ anak-anak bisa melihat. Nah, itu mereka bisa, salah satu pembelajaran yang mereka lakukan itu mereka bisa melihat hidup kita, gitu ya. Hidup kita, hidup yang terbuka. Oke, terakhir saya akan buka kotak nomor 5. Nomor 5 itu adalah ini dia. Nomor 5 itu adalah evaluasi. Suara saya hilang kah? Enggak? Bisa kelihatan? Bisa Suaranya kelihatan. hilang. Suaranya hilang? Yang lain bisa dengar saya atau? Bisa, Bu. Oh bisa. Bisa, Bu. Suaranya hilang. Gitu. Mungkin kalau beberapa yang bisa dengar saya berarti mungkin apa namanya itunya ya kali ya, sinyalnya ya. Oke, terima kasih yang bisa evaluasi dari kita belajar hari ini sama-sama. Saya mau Bapak Ibu sama-sama evaluasi ya. Apa yang Bapak Ibu dapat baik boleh sampaikan kepada saya. Tapi juga jangan cuma baik, bagus, indah. Itu bukan evaluasi. Baik apanya yang Bapak Ibu dapat, ya boleh sampaikan ke saya. Kemudian apa yang bisa kita perbaiki sama-sama. Atau ya kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan. Jangan malu-malu. Jangan sungkan-sungkan ke saya. Dan evaluasi ini memang saya belajar ya. Membantu kita lebih kreatif lagi, lebih mengembangkan diri lagi untuk pelayanan kita, gitu ya. Jadi saya dengan teman-teman guru di sini kami selalu tuh kalau habis mengajar kami evaluasi, ya. Nggak gampang Bapak Ibu apa yang kita sudah siapkan, ya. Sebelum pelayanan kami selalu sama-sama latihan, ya, latihan kami mengajari seperti apa. Setelah itu guru teman-teman mengevaluasi, begitu ya. Nggak gampang apa yang kita sudah siapkan, tapi kamu harus ada yang perlu diperbaiki, ada yang begini ini baik gitu. Tapi kita harus melalui proses itu untuk bisa mengembangkan diri lebih kreatif lagi, gitu ya. Oke. Ya, sebelum waktu kita habis, tinggal berapa menit lagi. Boleh silakan evaluasi saya, Bapak Ibu. Apa yang kalau ada yang baik, Bapak Ibu bisa dapatkan dari sini. Kasih tahu saya. Apa yang perlu saya perbaiki juga kasih tahu saya. Dan evaluasi ini bisa dilakukan di gereja Bapak Ibu masing-masing, ya, dengan teman-teman, gitu ya. Untuk mengevaluasi pelayanan kita terhadap anak-anak seperti apa, gitu ya. Supaya kita lebih kreatif lagi. Silakan, ada yang mau di-chat, ada yang mau ngomong juga silakan. Boleh Kak, di spesifik, jangan saya sangat memberkati sekali. Apa ya? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Salam. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Bantu. Ya, sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Meti pada hari ini, ya tentunya sangat memberkati dan menolong dan memperkaya lagi akan pengalaman untuk mengerjakan pelayanan anak di gereja tentunya. Ya, saya beberapa yang saya pelajari memang pelayanan anak ini tidak gampang. Tidak gampang karena melayani anak-anak ini tidak sama kita melayani dengan baik itu remaja, dewasa, dan yang seterusnya, jemaat-jemaat kita. Tentunya pelayanan anak ini memang kita memerlukan ya pengalaman juga ya dari senior dan metode-metode yang sudah disampaikan seperti itu. Nah, jadi yang saya lihat, saya sekaligus saya ucapkan terima kasih dan juga sampaikan supaya Ibu Meti bersama tim tetap semangat melayani
Dan memang yang saya pengalaman pelayanan anak ini memang kita harus menjiwai anak-anak itu sendiri, berkarakter seperti anak-anak, dan terlebih kita dasar kita firman Tuhan bahwa kita itu anak-anak itu perlu dilayani, diperhatikan, dan dilayani baik secara firman Tuhan dan juga pendidikan seperti itu dengan menggunakan metode yang kreatif Potongin ya, Mam, berarti lu, Mam. lain sebagainya. Dia metode-metode yang sudah diajarkan oleh Ibu Meti pada hari ini itu sangat membantu, sangat membangun Itu yang pentingnya. secara pribadi untuk lebih semangat lagi melayani anak-anak di gereja. Seperti itu, terima kasih Ibu Meti, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Ya, ini juga ada yang terima kasih pelayanan bisa menambah semangat. Oke, terus ya ada yang notice ya, ngeh ya. Membawakan materi dengan kado warna-warni. Ya betul. Ya itu salah satu simpel metode kita bisa bawa kepada anak-anak, kepada orang, kepada pelayanan di tempat Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi itu kan anak-anak jadi tertarik gitu langsung ini. Oke, terima kasih. Oke, kita tinggal 1 menit lagi dan terakhir saya bilang Allah kita kreatif, kita ciptaannya kita kreatif juga, kita bisa minta kepada Tuhan kreativitas itu yang daripada Tuhan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kita akan pindah ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, kita bersama-sama bisa balik langsung ke main room. Terima kasih Bapak Ibu.